Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya John Shinobi. Kali ini kita akan membuat konten yang berbeda karena kita akan belajar sejarah dari makam penarikan Sawangan Pasir Putih dan belajar riwayat perjalanan pengurus makam Abah Amin. Oke, kita lanjut aja langsung ke tempat beliau. Wah, yang kayak Baba kan di sini udah jaga ngurus ini ya kan. Sejarahnya banyak nih dari Baba pertama kali sampai Baba ngerti lah kan gitu. Maksudnya banyak pelajaran kan bisa disampaikan buat teman-teman yang lain gitu lah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di istilahnya bisa itu mungkin, tapi walaupun ya mungkin saya pikir pengetahuan saya ya bisa bermanfaat gitu. Ya masalahnya apa saya bilang gitu ya, saya terus terang ya, saya mulai ngurus makam ini dari tahun 95 ya, ya artinya sampai sekarang 2022 berapa tahun nggak paham ya. Cuman kalau untuk pengalaman saya istilahnya banyak mah nggak ada ya. Kalau istilahnya cuma yang pernah saya alami ya paling sedikit lah ya. Sedikitnya kenapa ya, memang saya juga orang awam, nggak ngerti apa-apa tuh. Jadi kalau misalnya yang saya alami mah cuma kayak gitu, misalnya kita ada perintah dari warga suruh nguburin. Nah kalau makam ini udah makam, ini udah makam gitu. Ini di sini di tengah ini suruh gali. Ya ini makam suaminya, ini makam orang lain. Ini yang dalam pemikiran itu nggak akan mungkin, ini pasti ketemu yang ini ya. Kalau enggak yang ini gitu. Tapi maha besar Allah, alhamdulillah sampai selesai nggak bermasalah ya. Kalau kita waktu dulu nonton film Rahasia Ilahi itu pas itu kenyataan itu malah nggak ini. Tapi ya istilahnya walaupun kayak gitu, istilahnya angan-angan hayalan dah gitu ya, ya nggak akan muat kita naruh jenazah. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi juga yang kita anggap orang terhormat, orang terpandang, sedangkan tanah di sini cukup bagus, nggak ada yang namanya kerikil itu nggak ada. Tapi pada saat kita gali ya kayak batu kerikil aspal ya. Aspal dulu kalau dulu kan kalau aspal ya bukannya hot mix ya. Iya. Nah, itu kerikilnya kayak gitu ya, batu split disiram pakai aspal itu. Ya, kayak begitu. Yang kena di sini juga bisa berdarah. Itu juga ada yang apa istilahnya, kita gali kubur pas sudah sampai bawah kayak kita ngedorin coran begini ya. Ya tapi Allah alam itu semua ya ilahi gitu. Jadi kalau masalah pengalaman lain ya saya nggak ada. Nah juga pernah saya dapat apa istilahnya perintah untuk penggalian makam bahwa menghormati yang almarhumah. Saya bilang mimpi
sebelum tidur saya bilang belum tidur tapi mata merem. Nah, itu cuma istilahnya sebelum kita kerja, sebelum kita ngapain datangin tempat itu, bahwa kita mau ngobrol di situ, ya, ucapin salam itu aja ya. Kira 3 kali tanahnya minta izin, saya mau naruh A, si A bin B misalnya kayak gitu. Iya. Ya. Jadi masalahnya apa, saya cuma bisa cerita sekelumit kayak gini ya, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Iya. Iya. Ya. Nah kalau mitosnya mah istilahnya yang misalnya ada kejadian kayak gini, enggak Ada ya Pak ya. ada. Itu cuman cerita-cerita yang dibuat-buat ya. Ya, mohon maaf saya kalau malam saya kadang kan hati ini punya rasa penasaran gitu. Coba sore saya jam segini saya masuk tengah makam sana, nggak ada apa-apa, mungkin tengah malam kali nanti saya masuk juga malah lebih nyaman ya. Kalau orang-orang kebanyakan katanya kalau di makam iseng, tapi kalau kita udah masuk ke wilayah makam malah tenang, nyaman sih, nyaman-nyamannya tenang, adem ya, ada nyamuk, kita mau duduk juga nyantai gitu. Itu yang pernah saya tahu. Bahkan tapi kan kalau dengerin orang-orang mah kan kalau di makam gini ya. Tapi saya alhamdulillah saya dari tahun 2007 saya mulai ke tengah makam, terus sering main ke tengah makam gitu. Dan makanya saya bukan sombong, tapi ya mohon maaf ya, kata orang memedi kan gitu ya, memedi ya. Ya, saya bilang kalau di makam saya belum pernah ketemu memedi, belum pernah ya. Apa mungkin ini ya, apa mungkin yang orang anggap kayak begitu itu memedi, tapi saya rasa bukan gitu. Nah, saya paling lihat kayak nggak ada selain dari itu. Kalau ini namanya makam pasir putih ya? Makam pasir putih, makam penarikan pasir putih. Oh, penarikan pasir Ya, putih. ada. Oh, Makam penarikan namanya. Kenapa iya. dijulukin makam penarikan? Sebab dulu mungkin sekitar tahun 60 ke sana, sekitar tahun 40-an kali ya. Itu belum saya diciptakan. Ya, itu Belum ada. saya dengar cerita sampai sekarang pun jalannya masih ada. Itu cuma udah depannya udah habis, tinggal di sini aja di wilayah pemakaman. Itu katanya dari Bogor, kayu itu ditebang, dikanyutin, ditarik di sini, di ujung makam ini. Nah ditarik, ditanjakin, masukin roda dulu namanya yang ditarik pakai sapi ya, gerobak pakai roda ya. Nah dibawa ke gedung Sawangan yang sekarang masih ada gentongnya itu ya. Makanya kemarin udah dihancurin sama mandor bangunan, tuntut sama wali kota. Oh, karena sejarah betul. Monumen Sawangan hilang itu. Sebab bilangnya ini kan gentong Sawangan gitu. Nah pas gentongnya hilang, cuma sekarang kan lebih pendek ya. Dulu tinggi itu awal-awalnya mah ya. Itu bahkan yang berani naik ke situ itu nggak beberapa orang ya. Itu makanya sampai bersejarah
ini makam menarikan Oh itu sejarahnya ya sejarahnya Bang ya. itu. Karena ada kayu itu Iya, yang ditarik. kayu. Pokoknya setiap penebangan kayu di Bogor hanyutin mesin itu Di sini kabarnya. di sini juga emang banyak yang ziarah-ziarah juga ya Bang ya. Alhamdulillah ya, nah ya artinya ya lagi tahun ya nih yang orang Cirebon ya orang Cirebon sampai hampir 1 bulan kali deh ya 1 bulan di sini ya Allah alam saya nggak ngerti mungkin mereka ada yang diharapkan dari jaraknya itu ya saya nggak ngerti saya nggak paham dah masalah itu ya ya saya bilang kalau dia mau jarang silahkan aja ya, silahkan mau jam berapa silahkan ya juga dari Bogor dari Banten banyak ini. Oh ada Ya, di makam keramat ya, ada aja bahkan yang kalau menurut saya ini Mbak ya saya di sini dari masih warung saya di sana sampai pindah ke sini banyak orang yang jarah nyuri-nyuri kan ya. lucu jarah Iya itu. iya iya. Gitu. Lucunya maksudnya apa? Sekarang saya ada di sini dia jarah sono ya kan ya wajar kalau dia pamitan nama saya Iya, saya juga nggak permisi. mungkin melarang kan gitu ya Iya Bang. ya silakan tapi muter di luarnya cara nantikin apa nggak ngerti ya. Ya, saya emang nggak pernah sih Iya. ya kayak gitu nah, akhirnya ya saya nggak ini banyak bener yang nyuri-nyuri kayak gitu nyuri jarang nyuri ya yang baik aja kita ribet gitu ya apalagi yang nyuri ya. Makanya saya malam banyak yang jam 1 yang jam 2 tapi itu yang tadi saya bilang ya kayak nyuri gitu Iya, karena ya, mungkin ya. niatnya juga udah. Makanya kadang saya cariin gitu orang pinter orang ngerti ya tapi kok kayak gitu di mana kepintarannya di mana pengertiannya sejauh mana sih pengertiannya itu saya pelajarin itu Iya, ya nah, ya tapi sampai saat ini ya kadang ya kayak gitu masih banyak ya yang sopan ya banyak ya, jam 2 datang saya pas lagi orang udah tidur kali ya saya diem aja nggak salahnya kalau kita permisi dia bilang ya saya dengerin saya dengerin ya. Nggak salahnya kalau kita permisi kalau kita udah assalamualaikum dia nggak keluar tapi kita tidur ya kalau kita masuk juga nggak salah bener kata saya ya bener ini kata saya kayak gitu ya oke pas begitu dia assalamualaikum waalaikumsalam saya gitu jimbrak dia jimbrak orangnya masih ada di luar ya benar. Berarti memang bapak mau udah puluhan tahun ya Bang ngurus ya Bang. alhamdulillah dari anak saya yang paling kecil umur 5 tahun bontot saya umur 5 tahun dia lahir tahun 91 saya mulai ngurus ini tahun 95 95 bapak Iya. udah ngurus. iya tadinya kan berdua gaji per bulan itu 60.000 jadi 120.000 bagi 2 itu mungkin mereka ya yang namanya kerja nanti juga punya anak istri kan banyak tuntutan gitu Iya. ya dia merasa wah kalau gua kerja di sini terus mah gimana anak gua masa depannya mungkin kan gitu ya akhirnya ya mereka mundur makanya sampai saat ini ya saya sendiri Bapak sendiri ya.
dan juga suka dukanya cukup lumayan. Mengenai makam ini ujian buat saya, entah ujian tak apa saya nggak paham. buat Ya. buat operasional dah ya. Yang paling jelas kan kita harus beli bensin buat mesin potong rumput. Oli. Baru kalau mesin potong rumput kalau yang sekarang yang 4 tak nggak pakai oli. Nah kalau mesin yang 2 tak mah kan harus campur bensinnya. Iya. Nah, itu. Ini luasnya 1 hektar Bay. 1 hektar. Tapi apa gitu Bay? Posisinya ya. Alhamdulillah. Masa. Saya diberi kelebihan yang mungkin ya, apa istilahnya, kita walaupun ini kuburan CA di mana ya alhamdulillah apa masih Jadi RW-nya. Jadi Iya. RW-nya. bahkan kalau lebaran itu banyak sekali orang yang keder nyariin makam keluarganya, udah muter-muter samperin, nyari siapa bu, bapak saya, namanya bu. Ya kalau bapak ibu iya saya tahu bapak ibu. Tapi kan ada namanya. Kalau ibu nggak bisa nyebutin namanya saya nggak akan kasih tahu. Gimana soalnya saya kagak tahu. Iya. Ya misalnya bapak A bin B ya, ayo bu ikut saya. Itu alhamdulillahnya itu saya diberi ingatan yang cukup lumayan bagus. Itu saya bersyukurnya di situ. Ya anak angkat saya ngikutin udah beberapa tahun di sini ngikutin saya. Ya nggak apa-apa. Sampai minta buku catatan. Ya tetep nggak apa-apa. Ya itu. Ya tapi saya alhamdulillah walaupun ya ini tapi tahu lah dikit-dikit ya diberi kelebihan. Alhamdulillah banget ya. Saya lahir aja 88 Mbak. 88 anak saya yang nomor 2. Iya, saya lahir 88. Bapak udah ngikut ke sini. Tapi emang berarti waktu pertama Bapak ngurus ini emang belum ngerti tentang ngurusin makamin orang dulu belum ya? Belum. Dan itu berjalan sendirinya ya Mbak ya. Contohnya begini ya, ini kan masih ya katakan kalau kita berdiri mungkin sama rumput itu ya. Ya kan? Alang-alang. Ya apa rumput itu yang kembangnya kuning tuh, yang suka di pinggir jalan itu. Nah itu yang kayak pohon padi. Ya, alang-alang. Ya kuning itu. Kalau orang-orang tukang ngarit buat ban sapi mah katanya pohon anggrek. Ya, itu kan kayak pohon padi dia mah tingginya. Gitu. Itu masih segitu. Nah kita kalau nguburin jadi kita lagi gali kubur di sini, dia lewat di jalan situ nggak tahu. Nggak kelihatan. Kalingan nama rumput-rumput itu. Nah itu mulai dari itu 95 terus. Nah suatu saat ada orang yang saya paham gitu ya, orang itu saya paham kelakuannya bagaimana itu. Dia ngaji nggak bisa, sedangkan dia memang aslinya orang Hindu gitu. Sekarang masih ada orangnya yang warung depan sana ada warung sate itu namanya Ibu Irin dekat rumah almarhum Rara Rojak gitu. Itu nama dia aslinya orang Hindu. Tahu anaknya meninggal, datang ke sini ke makam, jarah makam. Tahu saya dia kan nggak pernah bisa ngaji gitu. Tahu baca Yasin. Saya dengerin baru tersentuh. Astagfirullahaladzim. Lah dia yang jelas-jelas orang Hindu bisa ngaji. Nah saya yang jelas-jelas orang Islam kok malah nggak ngerti. Baru dah tuh kesentuh hati. Pengen belajar apa doa. Nah
sampai ya alhamdulillah juga sih cukup lumayan berat juga tantangannya untuk belajar kayak gitu. Iya, Ya, iya. di malam Jumat seperti ini kan ada ya arisan malam Jumat ya, saya usulin. Jadi soalnya kan saat itu kalau arisan malam Jumat begini apa ya, yang hadiah Fatihah doa cuma satu orang, jadi kalau dia nggak datang ya Nggak ada yang gimana bisa. bisa nggak jadi kan gitu. Nah saya usulin bagaimana kalau kita belajar doa gitu. Ya siapa tahu yang bisa ngaji besok apa pergi kemana kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi jawabnya apa ya, Ming, kalau belajar doa mah gampang gitu. Sekarang gua tanya lu lagi tidur tiba-tiba tetangga lo kebakaran, apa yang lo perbuat? Bodoh amat ya gua, saudara bukan apa bukan yang gue pikirin apa segitu saya jawabnya. Tapi temunya malam Jumat itu langsung saya ditunjuk suruh baca doa. Kira-kira kita diajarin belum? Iya. Udah disuruh baca doa, itu kan ribet. Dan akhirnya saya sampai panggil Ustad untuk belajar ngaji dari Iqra 1. Oh, itu udah di usia Ya udah tuh. tua ya, Pak? Udah Ya? punya anak 3 ya. Insya Allah, ya. Tuh, belajar dari Iqra 1. Nah, akhirnya banyak juga tetangga-tetangga yang memang mungkin mereka nggak bisa ikut belajar. Ya alhamdulillah sampai Iqra 4 bangkrut. Ya nggak diterusin lagi, tapi ya alhamdulillah udah kenal huruf mah. Iya. Gitu. Nah juga pas saya terusin di sini, alhamdulillah tiba-tiba kok saya bisa baca Al-Quran. Ini yang lebih kadang-kadang di hati ini, apa benar bacaannya begini, tapi pas saya akurin benar sama gitu. Bahkan kemarin lagi banyak orang ngaji di sini, saya ikut, saya baca kuat, dia diam aja bengong ya, soalnya dia yang setahu dia saya nggak bisa ngaji gitu. Tapi kok alam ya Iya. nggak paham, tapi ya adanya begitu nih, mau bagaimana gitu. Alhamdulillah kita sudah selesai bercerita bersilaturahmi ke kediaman Bapak Aming selaku pengurus makam penarikan Sawangan. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dengan beliau, karena dengan beliau berprofesi sebagai pengurus makam sudah berpuluh-puluh tahun. Beliau dengan kesederhanaannya, kesabarannya dan keikhlasannya tetapi tidak luput dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan bertemu lagi di video next selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang makam keramat yang ada di makam penarikan Sawangan Pasir Putih. Jangan lupa subscribe and like, comment, share-nya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.